banyak kali saya mengikuti live ini, dan sebagai orang yang Protestan, saya skeptis mulai muncul dalam diri saya. Oh, jadi maaf, engkau bukan Katolik ya? Bukan Katolik Romo, saya Protestan. Oke. Ya. Ini bisa semangat ini. Oke, lanjut. Oke, dan saya mulai mengikuti semua penjelasan Romo, dan saya mulai merasa tercerahkan, dan saya mulai bertanya ketika kita mulai baca Nietzsche, Karl Marx tentang dogma yang punya potensial manipulatif. Berarti berangkat dari penjelasan Romo yang begitu sistematis dan tentunya secara biblis, historikal dan sebagainya, saya melihat apakah memang benar Protestan ini, dalam pengertian built-in di dalam diri Protestan itu manusia yang sangat manipulatif. Benarkah begitu Romo? Saya bertanya, apakah memang demikian begitu Romo? Ya, tapi secara holistik, secara keseluruhan, secara holistik, kita melihat bahwa dogma yang dilahirkan oleh Protestan built-in di dalamnya manipulatif Romo. Karena kalau kita kawinkan dengan penjelasan Romo yang saya terbuka, seperti ada selubung yang diangkat, dan saya melihat kok sepertinya saya belum ketemu pelajaran seperti ini. Dan saya melihat bahwa ternyata Katolik begitu detail, begitu teliti, dan ada variabel histori di situ sehingga melekat secara original intentnya dapat gitu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku terkasih umat Katolik. Pada video kali ini, Katolik harus tahu menyuguhkan sebuah dialog istimewa dan penuh kejujuran dari JJ41, seorang saudara dari komunitas Protestan, dengan Romo Hiro Dae SVD. JJ41 membuka percakapan dengan sebuah pengakuan yang tulus, menyatakan bahwa ia belum pernah mendapatkan pengajaran Alkitab yang begitu holistik dan mendalam, seperti yang ia temukan dalam tradisi iman Katolik dan diajarkan oleh Romo Hiro. Dialog ini menjadi sangat menarik ketika JJ41 mengajukan serangkaian pertanyaan kritis, dan Romo Hiro Dae menjawab setiap keraguan tersebut dengan kupasan tuntas berdasarkan kitab suci dan tradisi suci gereja. Dalam sesi ini, Romo Hiro Dae SVD secara khusus menyoroti ajaran mendasar dari Santo Paulus kepada gereja perdana di Galatia. Berkaca pada situasi jemaat Galatia yang mudah goyah, Romo Hiro mengingatkan umat Kristiani modern akan bahaya laten dari ajaran-ajaran yang memutarbalikkan fakta Alkitab. Beliau menekankan pentingnya berpegang teguh pada interpretasi yang otentik, yang diteruskan oleh para rasul, dan bukan pada interpretasi pribadi yang seringkali subjektif, menjauhkan dari kebenaran sejati Injil Kristus, dan membawa perpecahan serta kesesatan. Secara visual dan teologis, pembahasan dalam video ini diperkuat dengan referensi dari bukti-bukti Alkitab yang sangat krusial. Salah satunya adalah teguran keras Santo Paulus dalam Galatia 1 ayat 6-7. Ia memperingatkan gereja Galatia agar jangan sampai mereka menyimpang kepada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, melainkan hasil hasutan orang-orang yang ingin mengacaukan dan memutarbalikkan ajaran Kristus. Ayat ini menjadi fondasi penting untuk memahami pentingnya menjaga kemurnian doktrin dan berhati-hati terhadap para nabi palsu dan penyesat. Lebih jauh, video ini juga mengupas tuntas ajaran Santo Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 3 mengenai prioritas mengutamakan keselamatan doktrinal. Dalam kupasan Romo Hiro Dae, terlihat jelas perbedaan antara doktrin sehat yang bersumber dari Injil asli dengan ajaran palsu yang berorientasi pada keuntungan materi, seperti teologi kemakmuran atau pengajaran perpuluhan legalistik yang sering dipaksakan.
Pengajaran Romo Hero menjadi pengingat penting bagi setiap orang beriman untuk memiliki kearifan dalam membedakan antara kebenaran Injil yang membebaskan dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang kaku dan penuh tipu daya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sebanyak mungkin teman, sahabat, saudara, dan keluarga Katolik Anda. Tuhan Yesus memberkati dan stay Katolik. Banyak kali saya mengikuti live ini dan sebagai orang yang Protestan, saya skeptis mulai muncul dalam diri saya. Oh, Juje, maaf, engkau bukan Katolik ya? Bukan Katolik Romo, saya Protestan. Oke. Ya. Ini bisa semangat ini. Oke, lanjut. Oke, dan saya mulai mengikuti semua penjelasan Romo dan saya mulai merasa tercerahkan dan saya mulai bertanya ketika kita mulai baca Nietzsche, Karl Marx tentang dogma yang punya potensial manipulatif. Berarti berangkat dari penjelasan Romo yang begitu sistematis dan tentunya secara biblis, historikal dan sebagainya, saya melihat apakah memang benar Protestan ini dalam pengertian built-in di dalam diri Protestan itu manusia yang sangat manipulatif. Benarkah begitu Romo? Saya bertanya, apakah memang demikian begitu Romo? Saya tidak omong secara pribadi karena itu ramanya psikologis, oke? Untuk menganalisa seseorang manipulatif atau tidak, oke? Ya, tapi secara holistik, secara keseluruhan, kita melihat bahwa dogma yang dilahirkan oleh Protestan built-in di dalamnya manipulatif Romo. Karena kalau kita kawinkan dengan penjelasan Romo yang saya terbuka, seperti ada selubung yang diangkat dan saya melihat kok sepertinya saya belum ketemu pelajaran seperti ini. Dan saya melihat bahwa ternyata Katolik begitu detail, begitu teliti dan ada variabel histori di situ sehingga melekat secara original intentnya dapat gitu. Oke. Makanya saya bertanya apakah ya. Santo Paulus memberikan nama lain kepada itu. Mirip dengan engkau yang mengatakan itu, tetapi karena karakter manipulatif itu melekat kepada orangnya. Kenapa? Karena yang manipulatif akan melakukan manipulasi. Diterjemahkan ke Indonesia sebagai memutarbalikan. Orang-orang manipulatif punya karakter yaitu memutarbalikkan. Di dalam Galatia 1 ayat 6 Paulus bilang, itu bukan Injil yang lain, melainkan ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lanjut. Bukan yang sebenarnya bukan Ingat kata Juje, yang sebenarnya bukan Injil lain. Bantu dulu ini. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Juje, engkau bisa mengerti dalam pengertian itu dulu. Baik. Karena pribadi manipulatif akan mengekspresikannya di dalam memanipulasi secara psikologis seperti itu. Kenapa? Juje, kita adalah apa yang kita lakukan, Juje. Kalau setiap hari engkau memanipulasi, engkau akan dipanggil apa? Memutarbalikkan fakta. Pembohong, iya, manipulasi. Karena itu identitas seseorang akan diekspresikan dengan apa yang dia buat dalam. Kalau kita masuk dalam pengertian itu dulu. Karena itu bukan Injil lain yang dikatakan, melainkan ada yang memutarbalikan Injil Kristus. Dan Paulus sendiri menekankan keselamatan doktrinal, Juje. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tahan dulu di situ. Juje, yang pertama bukan awasin ajaranmu
Pertama, awasilah dirimu sendiri. prinsip dasar. Awasilah dirimu sendiri. Yang kedua, Awasilah ajaranmu. dua di situ harus diawasi, dirimu dan ajaran. Dan ajaran. Sebab Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. jujur, ternyata keselamatan itu mulai dari keselamatan doktrin. Apa yang diajarkan? Sedangkan Protestan bilang sola fide, hanya iman. Sedangkan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terhadap pengajaran. Di dalam Roma 10 ayat 17. Ini jadi persoalan besar bagi Protestantisme. Mati-matian sola fide, sedangkan Santo Paulus bilang sangat jelas bahwa keselamatan dimulai dari apa yang diajarkan. Karena itu penting sekali. Yang kedua, bagaimana kriteria manipulatif? Ini yang penting sekali di dalam sebuah ajaran doktrin. Paulus menjelaskan secara bagus sekali di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, Tahan dulu di situ. yakni perkataan Indri, pelan-pelan. Jika ada seseorang yang mengajarkan ajaran yang lain yang punya dua kriteria, yaitu tidak sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat ini harus sesuai dengan apa? Yesus punya. Baca kembali lengkap. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah Indri, pelan-pelan. Orang-orang yang ajarkan tidak sesuai dengan ajaran sehat, yang yaitu ajaran yang keluar dari Yesus sendiri. Yang pertama, ia berlagak tahu tetapi tidak tahu apa-apa. Yang kedua, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. jujur, saya letakkan itu di hati nurani. Lihat gejala fitnah, cari hal yang semuanya itu adalah gejala-gejala secara psikologis, adalah fenomena atau gejala-gejala dari pribadi-pribadi manipulatif yang mengira, yang terakhir itu poin penting yang keras sekali, yang mengira ibadah sebagai sumber keuntungan, memanipulasi ibadah sebagai sumber Keuntungan. Jujur, kalau engkau mau tanya tadi, apakah itu adalah punya kriteria manipulatif yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus ajarkan, dia punya tendensi manipulatif. Terima kasih Romo. Saya rindu untuk belajar Katolik bukan karena secara instan, tetapi memang secara sekuensis saya mengikuti live Romo dan skeptis itu mulai muncul, dan saya rasa saya ingin banyak bertanya dengan Romo. Baik, Jujur, terima kasih engkau sudah sangat jujur di sini. Maksud saya seperti tidak pernah menjelaskan supaya kau jadi Katolik, tidak pernah. Saya hanya mau supaya kau sampai kepada kebenaran. Kenapa? Tuhan mau semua orang selamat. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jujur, bukan selamat bodoh, melainkan selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Aku percaya
akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.